Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, di pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi tentang kurban dan akikah. Yang pertama, kita akan membahas tentang kurban. Siapa yang tahu apa itu kurban? Baik, yang pertama kita akan membahas tentang kurbannya. Sekarang kita berawal dari pengertian kurban. Kurban secara bahasa berarti dekat atau mendekatkan diri. Sedangkan menurut syariat Islam adalah penyembelihan binatang ternak yang memenuhi syarat tertentu yang dilaksanakan pada waktu tertentu dengan niat ibadah guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, silakan kalian amati gambar berikut ini. Ya, dan kalian bisa ambil kesimpulan dari gambar ini ya. Ya, gambar apakah ini? Gambar orang melakukan kegiatan apakah ini? Ya, betul sekali ya. Jadi ini adalah kegiatan melakukan penyembelihan hewan kurban. Nah, apakah hukum kurban itu? Siapa yang tahu? Iya, betul sekali. Hukum kurban itu adalah sunnah. Tetapi hukum berkurban itu bisa berubah apabila seseorang itu bernazar. Maka yang tadinya hukumnya sunnah menjadi wajib apabila seseorang bernazar untuk melakukan kurban. Misalnya satu contoh, bila saya mendapatkan uang 100 juta, saya akan bernazar melakukan kurban pada hari raya Idul Adha. Maka bagi saya hukumnya wajib untuk melaksanakan kurban. Maka berdosa saya bila tidak melaksanakan kurban tersebut karena saya sudah bernazar untuk melakukannya. Jadi demikian ya. Jadi hukum berkurban itu pada dasarnya sunnah muakkad, namun wajib bagi orang yang bernazar. Baik, untuk selanjutnya harus kita tahu juga ya, apa dan bagaimana sejarah lahirnya perintah berkurban ini. Jadi sejarah singkat perintah berkurban itu bermula ketika Allah memberikan perintah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya yaitu Nabi Ismail alaihissalam melalui mimpi beliau. Dan Nabi Ibrahim tentu saja memberikan kabar itu kepada anaknya Nabi Ismail. Namun sebagai seorang yang taat, Nabi Ismail langsung membenarkan mimpi tersebut dan dengan penuh keikhlasan menyiapkan dirinya untuk disembelih oleh bapaknya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi setelah hari pelaksanaan penyembelihan yang akan dilakukan oleh Nabi Ibrahim sebagai ujian tentunya bagi seorang nabi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun karena Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail lulus dalam ujian tersebut, maka saat menyembelih Nabi Ismail langsung Allah ganti dengan seekor kambing yang sangat gemuk.
karena beliau telah lulus ujian tersebut. Nah, demikian ya sejarah singkat dilahirkannya syariat berkurban itu. Dan sampai sekarang itu menjadi syariat kita umat Islam tentu. Baik, kapan waktunya kita menyembelih hewan kurban? Jadi ada waktu-waktu tertentu untuk kita dapat melakukan penyembelihan hewan kurban. Jadi waktu pelaksanaan penyembelihan hewan kurban yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah pada hari raya Idul Adha, dan pada hari raya Tasyrik yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Baik, sekarang selanjutnya silahkan diamati gambar berikut ini. Ya, sebagaimana kita lihat bersama di sini. Ya, ini adalah gambar sapi ya. Oke, sapi ini adalah salah satu hewan kurban. Ya. Gimana? Sudah kalian amati dan sudah memberikan kesimpulannya? Iya, gimana? Oke. Apakah ini sapi yang gemuk? Iya, betul sekali, ini sapi yang gemuk. Apakah anggota badannya lengkap? Iya, betul sekali, anggota badannya lengkap. Iya, jadi ini adalah sapi yang sehat, yang tidak cacat. Oleh karena itu, sapi ini adalah bisa memenuhi syarat untuk menjadi hewan kurban. Ya, baik, kita lanjut ya. Oke, tadi sudah mengamati salah satu hewan kurban, yaitu sapi ya. Jadi sapi di dalam gambar ini adalah sapi yang sehat, yang gemuk, dan anggota tubuhnya lengkap ya. Jadi sangat memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Ya, baik. Untuk selanjutnya terkait dengan gambar tadi, kita akan membahas syarat-syarat binatang untuk dijadikan hewan kurban. Yaitu ada 2 syarat. Yang pertama yaitu ada ketentuan cukup umur, dan yang kedua adalah tidak cacat. Oke, yang pertama kita akan bahas ketentuan umur binatang kurban ya. Ketentuan umur binatang kurban yang pertama adalah domba ya. Untuk domba minimal berumur 1 tahun atau telah berganti gigi. Untuk kambing minimal berumur 1 tahun. Untuk sapi minimal berumur 2 tahun, dan untuk unta minimal berumur 5 tahun. Nah, itu dia ketentuan umur binatang kurban. Kemudian ketentuan yang kedua yaitu mengenai syarat cacat ya. Jadi bila binatang tersebut memiliki kendala seperti sakit mata atau buta, sakit, kemudian pincang kakinya terlalu kurus atau tua sekali, nah, maka hal-hal ini menjadi menjadi hambatan untuk dijadikan hewan tersebut sebagai hewan kurban. Intinya tidak memenuhi syarat ya. Karena syarat hewan kurban itu adalah tidak boleh sakit atau harus sehat, tidak sakit, tidak pincang, tidak kurus, dan tidak tua. Oke, bisa dipahami ya. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas sunnah-sunnah penyembelihan kurban. Yaitu yang pertama disunahkan membaca basmalah, yang kedua membaca sholawat Nabi,
Yang ketiga, membaca takbir. Keempat, binatang kurban dihadapkan ke arah kiblat. Kemudian membaca doa sebelum berkurban, dan disunahkan disembelih sendiri oleh orang yang berkurban.